Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Baikelu, NPM 92011 40211. Saya dari Prodi Biologi Universitas Sintu Maroso. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas dua materi, yaitu materi yang pertama tentang terumbu karang dan yang kedua yaitu produktivitas primer laut. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang pertama, yaitu terumbu karang. Perlu kita ketahui bahwa terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari kumpulan binatang karang yang membentuk struktur kalsium karbonat atau batu kapur. Ekosistem terumbu karang merupakan habitat berbagai satwa laut, menjadi penjaga keanekaragaman hayati di laut. Kemudian terumbu karang adalah struktur kalsium karbonat atau CaCO3 yang dihasilkan oleh karang, sedangkan karang ialah sekumpulan binatang. Dalam bahasa Inggris, terumbu karang dikenal dengan istilah coral reef. Secara kasat mata, karang terlihat seperti tumbuhan dan tidak seperti binatang. Padahal, karang adalah kumpulan hewan-hewan kecil yang bernama polip. Kemudian, klasifikasi karang sebagai binatang pertama kali dilakukan oleh ahli biologi Prancis bernama J.A. de Peausonel pada tahun 1753, yakni ke dalam filum Cnidaria kelas Anthozoa. Polip yang berjumlah ribuan membentuk koloni yang membentuk dua jenis karang, yaitu karang keras dan karang lunak. Kemudian, habitat dan sebarannya. Ekosistem terumbu karang umumnya terbentuk di kawasan pinggir pantai atau perairan yang masih tembus oleh sinar matahari, yaitu sekitar 50 meter di bawah permukaan laut. Namun, terdapat pula beberapa jenis karang yang dapat hidup di kedalaman laut dan tidak membutuhkan cahaya matahari, serta tidak bersimbiosis dengan zooxanthellae. Kemudian, jenis-jenis terumbu karang. Yang pertama yaitu Mycedium elephotatus, yang kedua Oxyphora lacera, yang ketiga Petirnia peonia, yang keempat Petinia lactuca, yang kelima Galaxea fascicularis, keenam Lopohylia epericea. Kemudian terumbu karang. Menurut sifatnya, terumbu karang dapat dibagi berdasarkan sifat menghasilkan kapur serta letak sebarannya. Sebab dari sekian banyak jenis karang, beberapa diantaranya adalah yang tidak menghasilkan terumbu dan yang menghasilkan terumbu karang. Karang yang memiliki sifat menghasilkan terumbu disebut hermatipik, sedangkan karang yang tidak menghasilkan terumbu dinamakan ahermatipik. Kemudian terumbu karang yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri lebih dari 17.000 pulau besar maupun kecil dengan garis pantai sepanjang 81.000 km. Garis pantai tersebut dilindungi oleh ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove. Status terumbu karang di Indonesia dibedakan menjadi 4 kategori berdasarkan tutupan karang, yakni karang rusak, karang sedang, karang baik, dan karang yang sangat baik. Kemudian fungsi dan manfaatnya. Ekosistem terumbu karang menyediakan persediaan makanan dan obat-obatan bagi manusia masa kini dan masa mendatang. Selain itu, kumpulan karang juga menyajikan panorama keindahan yang terjadi magnet wisatawan sehingga menambah sumber devisa negara melalui sektor pariwisata. Kemudian, kerusakan terumbu karang di Indonesia. Ada beberapa penyebab kerusakan secara spesifik disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini, yaitu yang pertama, buruknya kesadaran mengenai pentingnya sumber daya ekosistem bawah laut dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, tidak ada pengelolaan serius terhadap sumber daya terumbu karang. Yang ketiga, penegakan hukum yang lemah terhadap pelanggaran tentang pemanfaatan dan
pelestarian ekosistem laut. Yang keempat, alih fungsi kawasan pesisir menjadi hunian dan kawasan industri yang memberikan dampak terhadap lingkungan pesisir. Yang kelima, kemiskinan masyarakat di wilayah pesisir sehingga memaksa mereka untuk mengeksploitasi sumber daya laut secara terus-menerus. Yang keenam, kebijakan politik dari pemerintah yang kurang memperhatikan masalah terumbu karang. Kita lanjut, kemudian pengelolaan terumbu karang. Agar kelestarian terumbu karang tetap terjamin, pemerintah telah menyusun strategi pengelolaan karang yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 8 dan Pasal 13 Ayat 1 dan 2. Kemudian yang terakhir yaitu strategi kebijakan dalam pengelolaan karang antara lain. Yang pertama, memberdayakan masyarakat pesisir secara langsung dan tidak langsung berdasarkan pengelolaan ekosistem. Yang kedua, mengurangi laju degradasi ekosistem karang. Yang ketiga, mengelola terumbu karang berdasarkan ekosistem, potensi, tata wilayah, pemanfaatan, status hukum, dan kearifan masyarakat sekitar. Yang keempat, koordinasi antara program dari masing-masing instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, swasta, serta masyarakat. Dan yang kelima, menciptakan dan memperkuat komitmen, kapasitas, dan kemampuan pihak yang menjadi pengelola ekosistem. Sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yaitu produktivitas primer laut. Produktivitas atau produksi primer merupakan produksi molekul organik dari molekul anorganik atau CO2 melalui proses fotosintesis dan kemosинtesis. Kemudian, organisme adalah prosedur primer atau autotrof untuk memperoleh energi. Organisme melangsungkan proses produksi primer atau bergantung pada produsen primer yang berada pada dasar rantai makanan. Pada ekosistem laut, kelompok fotosintesis dominan yaitu alga, sedangkan kelompok kemosintesis dominan yaitu bakteri. Fotosintesis merupakan energi untuk membentuk molekul organik diperoleh dari matahari yang menghasilkan 6CO2 ditambah 12H2O ditambah foton menghasilkan C6H1 12O6 ditambah 6O2 ditambah 6H2O. Kemudian produksi primer adalah jumlah total karbon C dalam gram yang dikonversi menjadi materi organik dalam luasan 1 meter persegi per tahun. Kemudian faktor yang membatasi pertumbuhan dan dapat menurunkan produksi primer termasuk radiasi matahari dan nutrien sebagai faktor utama serta upwelling, turbulensi, intensitas grazing, dan turbiditas sebagai faktor sekunder. Kemudian hanya 0,1-0,2% radiasi matahari digunakan untuk fotosintesis dan disimpan sebagai energi dalam senyawa organik. Kemudian produktivitas sangat bervariasi pada berbagai laut yang berbeda sebagai respon terhadap ketersediaan nutrien dan cahaya matahari. Kemudian komunitas fotosintetik laut. Klasifikasi organisme fotosintetik pada habitat laut berdasarkan distribusi dan struktur fisik. Rumput laut atau alga berukuran besar dan menempel pada dasar. Kemudian padang lamun, kemudian mangrove, kemudian fitoplankton, dan kemudian yang terakhir yaitu simbiosis alga dan hewan. Produktivitas primer dibagi menjadi dua, ada produktivitas primer kotor dan produktivitas primer bersih.
Produktivitas primer kotor. Produktivitas primer kotor adalah laju total dan fotosintesis termasuk bahan organik yang dihabiskan dalam respirasi selama waktu pengukuran yang dikenal juga sebagai fotosintesis total. Kemudian, produktivitas primer bersih. Produktivitas primer bersih adalah laju penyimpanan bahan organik dalam jaringan tumbuhan setelah digunakan dalam respirasi oleh tumbuhan selama waktu pengukuran. Produktivitas inilah yang tersedia dan digunakan oleh tingkatan tropik di atasnya. Istilah lainnya untuk produktivitas primer bersih adalah fotosintesis nyata. Kemudian, produktivitas primer kotor maupun bersih umumnya dinyatakan dalam jumlah gram karbon atau C yang terikat satu persatu, luas atau volume air per interval waktu. Jadi, produktivitas primer dapat dinyatakan dalam jumlah gram karbon per meter kubik per tahun. Nah, demikianlah pembahasan kedua materi kita pada saat ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih.